Halo guys, are you ready to podcast? Ready? Speaker. Oke, kembali lagi bersama kita di podcast Speaker. Di sini kita akan membahas mengenai mahasiswa aktif dan pasif. Aku Cut Fitriani Rusli sebagai host dan kita bakal kedatangan narasumber yang cantik dan multi talent dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Boleh perkenalan dulu nggak Teteh sebagai narasumber? Halo guys, perkenalkan nama saya Intan Putri Desdi dan saya dari semester 3 kelas D. Iya, namanya Teh Intan. Iya betul Teh Cut. Aku manggilnya Teh Intan atau apa nih? Kalau misalkan aku lebih sering akrab dipanggil Pudes sih daripada Intan. Teteh Pudes. Iya. Gitu ya. Pudes tuh namanya dari mana sih? Kok bisa dipanggil Teh Pudes gitu? Kayak jauh gitu ya dari Intan ke Pudes gitu. Agak asing juga ya namanya. Jadi Pudes sendiri itu nama singkatan dari nama aku sih sebenarnya Teh. Jadi aku ngambil nama Putri dan Desdi, tapi ngambil dari depannya doang sama Des. Jadi jadinya Pudes. Pudes deh, gitu. Oh. Sangat menarik ya, bagus banget namanya. Nah, di sini aku dan Teh Pudes akan membahas mengenai mahasiswa aktif dan pasif. Nah, kan mahasiswa terbagi dengan dua kategori gitu. Ada yang biasanya disebut mahasiswa aktif dan ada yang biasanya disebut mahasiswa pasif. Nah, Teteh itu termasuk kategori yang mana sih? Kalau misalkan aku sendiri, aku itu termasuk golongan mahasiswa yang pasif Teh. Bisa dibilang sebagai kupu-kupu atau kuman-kuman juga bisa dibilang seperti itu sih. Apaan tuh kuman-kuman? Kayak baru denger ya kuman-kuman. Kuman-kuman itu lebih diartikan sebagai kuliah main. Wih, kuliah main gaul banget ya. Iya sih, anak gaul Bandung gitu loh. Gaul Bandung gitu. Alasan Teteh nggak aktif atau pasif itu kenapa ya? Alasan aku karena pasif, nggak ikut organisasi apapun ya di kampus. Yang pertama, kayaknya aku rasa waktu itu pas aku masih semester 1, aku tuh ngerasa ya udahlah masih awalan nih, masih maba-maba gitu kan, masih sering pengennya main, masih belum memikirkan organisasi juga. Jadi aku rasa daripada nanti semester akhir tuh hektik dengan segala tugas-tugas, jadi ya udah deh di awal-awal semester itu ya udah aku pakai kuman-kuman dan kupu-kupu itu. Iya sih emang seru ya kuman-kuman dan kupu-kupu. Teteh di luar kampus ikutan organisasi nggak sih? Soalnya kan kita gitu ya di luar belum tentu orang yang nggak aktif di kampus itu nggak aktif gitu di luar. Kalau Teteh gimana? Kalau misalkan aku sendiri itu di luar ada ikut organisasi ya Teh. Ya di rumah itu aku ikut organisasi Karang Taruna. Iya. Di sana aku tuh menjabat sebagai divisi acara tunggal. Wih, keren. Terus Karang Taruna, selain Karang Taruna itu Teteh ada komunitas yang Teteh ikutin? Kalau misalkan untuk komunitas, untuk sekarang ini alhamdulillah ya lagi ikutan, dan sekarang tuh ada komunitas volunteer untuk korban-korban bencana di Cianjur. Dan nama komunitas itu sendiri tuh namanya GAC. Kok kayak kenal? Iya, karena masuk juga ya kan. Kita bareng ya di GAC. GAC ngapain aja tuh di situ? Di GAC sendiri, singkatannya dulu nih ya. GAC tuh tulisannya GEAC. Gerakan Aksi Cepat Kemanusiaan. Jadi di sana itu kita per minggunya ada untuk menjadi volunteer langsung datang ke Cianjur 3 hari dari hari Jumat sampai hari Minggu. Tapi kita itu dibagi menjadi 2 nih. Yang pertama itu ada volunteer fundraising dan yang kedua ada volunteer guard. Kalau misalkan fundraising itu lebih kayak yang mencari donasi, menggalang dana dan menyebarkan pamflet dan mencari donatur sebanyak-banyaknya. Sedangkan volunteer guard itu lebih ke terjun nih ke sana ke Cianjur. Kayak minggu kemarin juga kan pada baru datang ke sana untuk melaksanakan trauma healing kepada anak-anak yang terdampak. Ya, seru banget ya Teh. Terus buat para korban bencana di sana, terus jaga-jaga diri. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Seru banget ya Teh GAC. Seru banget. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya ya. Iya, boleh. Pendapat Teteh nih dengan mahasiswa yang sangat aktif dari akademisnya maupun organisasi intra dan ekstra itu gimana sih?
Kalau misalkan menurut aku sendiri, untuk mahasiswa yang aktif dalam akademik dan juga organisasinya itu sangat-sangat keren ya, sangat-sangat multitasking dan juga multi talent bahkan ya. Iya. Mereka itu bisa menjadi orang yang memanage waktunya dengan baik. Karena kan kalau misalkan kita dari akademik tuh pasti adalah dari dosen teh beberapa tugas yang bisa dibilang di tugas-tugasnya itu agak-agak berat, dan bisa jadi ada yang dosennya juga dosen killer ya kan, yang pengumpulan itu harus cepat tepat waktu, tapi di satu sisi kita juga harus mengurus organisasi yang dimana itu bisa jadi sedang ada proker ataupun ada rapat apapun itu, tapi mereka itu bisa melaksanakannya dengan baik dan dengan benar, dan juga memanage waktunya itu benar-benar keren lah pokoknya mah. Jadi salut aja sih sama orang-orang yang bisa kayak gitu. Asli. Sepakat. Karena berpengalaman juga ya di dalam organisasi, benar-benar harus gitu mengatur waktu di mana kita harus bentrokan dengan UTS, UAS dan lain-lainnya. Kayak kita pertama kali ikut organisasi itu pas Makrab ya. Lagi deket-deketnya UTS kalau nggak salah. UTS apa UAS sih? UTS, UTS Desember. ya. Bulan Desember, iya benar, Iya, bulan UTS Desember. UAS lah itu. Pokoknya itu benar-benar hal yang paling terberat lah bagi aku yang baru maba masuk ya organisasi kan, ya. di kampus. Maba jadi sekretaris, harus mikirin mana kampus, mana yang harus aku kerjain gitu. Sampai nangis, sumpah seru banget sih itu. Tapi Waktu itu belajar ya kita menjabat di situ. sebagai apa teh? Sekretaris. Oh jadi Teteh? sekretaris, aku divisi acara, Weh, emang koordinator. divisi acara banget ya. Si paling anak acara emang. Tapi waktu itu pas jadi sekretaris sempat ada revisian yang dicoret-coret Ya kan udah sempat nangis juga. Ya emang udah capek banget. Udah benar-benar tugas tuh benar-benar numpuk gitu. Emang itu sih tantangan dari organisasi. Makanya anak-anak organisasi tuh udah jago lah manage waktu gitu ya. Lanjut nih, gimana nih menurut Teteh dengan paradigma orang-orang bahwa yang jadi mahasiswa pasif itu nggak dapat ilmu apa-apa, karena kan banyak yang bilang dengan ikut organisasi kita bisa menyempurnakan akademik. Gimana tuh? Kalau misalkan dari aku sendiri yang menjadi mahasiswa pasif, kalau menurut aku dapat ilmu itu sih, soalnya apalagi dengan program pembelajaran sekarang yaitu program OBE, kita itu bisa terjun langsung ke masyarakat, kita bisa langsung berbaur dengan masyarakat, kita langsung ngobrol sama pihak kepala desa, petani, bahkan sama masyarakat di desanya langsung, mempraktekkan itu semua langsung. Jadi bukan sekadar teori, tapi kita bisa langsung ngelaksanain prakteknya lah, kalau misalkan bahasa SMK-nya Maya langsung praktek ke lapangan gitu. Dan kita pun dengan adanya pembelajaran OBE ini teh udah nggak ada yang namanya magang dan juga KKN ya kan. Biasanya kita tuh ada KKN tuh di semester 6 ya kan, dan magang tuh di semester 4-an, tapi untuk sekarang semuanya itu diganti menjadi OBE ini. Kalau menurut aku sih sangat-sangat efektif. Iya, dengan sistem OBE ini kita dapat belajar dimanapun, kapanpun, dan sama siapapun. Tuh. Tapi dengan menjadi mahasiswa pasif, hanya kuliah aja, menurut Teteh ilmunya dapat gak sih? Menurut aku untuk kuliah aja itu dapat sih Teh, soalnya kan dengan yang aku udah bilang tadi ya, dengan pembelajaran kita yang OBE ini, kita itu bisa langsung terjun ke lapangan tanpa harus belajar dengan teori-teori. Sekarang itu berarti pembelajaran kita tuh lebih ke langsung lapangan, dari lapangan disambungkan kepada teori-teori. Kayak kita juga gini, setelah mendapatkan observasi apapun langsung diskusi dengan dosen ya kan Teh kan. Seperti yang UTS kemarin juga disambungkan nih dengan bagaimana dengan komunikasi masanya, komunikasi organisasi, dan juga matkul-matkul lainnya seperti itu. Tapi emang bener ya, metode pembelajaran OBT benar-benar sangat diminati gitu kayaknya oleh mahasiswa ilmu komunikasi. Tapi walaupun sistem OB ini masih banyak pro dan kontra, tapi aku yang pro banget nih. Kalau dari Teteh sendiri gimana nih kalau tentang mekanisme pembelajaran OBE? Kalau misalkan dari aku sendiri itu setuju ya dengan adanya OBE ini. Karena apa? Karena dengan adanya OBE ini tuh kita nggak harus terus-terusan belajar di kelas. Belajar di kelas tuh kayak suntuk ya, apalagi kalau misalkan ngedengerin dosen presentasi atau dosen nerangin, kan kadang kita semua tuh cuma masuk dari telinga kanan, keluar lagi dari telinga kiri gitu kan. Jadi ya udah lupa kene. Tapi kalau misalkan kita langsung praktek, langsung kita ngedatengin, terus langsung kita laksanain nih apapun yang kita butuhkan, kayak mencari datanya, mencari sumber masalahnya, lalu kita tuh memiliki potensi apa tuh di tempat itu. Apalagi saya kan
di project wisata ya terlebih. Jadi kita tuh menganalisis itu semuanya, lalu kita masukin deh ke teori-teori yang ada di mata kuliah. Ih, keren banget ya. Jujur Li, aku juga sangat pro dengan adanya sistem OB ini. Tapi selain itu juga ada pandangan dari teman-teman Teteh dong ya. Pasti aku nih nggak pro. Aku juga sering debat tau Teh sama teman-teman aku kayak, ya aku pro banget nih. Kalau dia kayak, wah kurang pro gitu. Tapi dia sebenarnya pro kayak dukung-dukung aja. Cuman ada yang keresahan gitu. Kalau dari teman-teman Teteh nih suka dengar nggak? Kalau misalkan dari teman-teman aku sendiri, ada sih yang mereka tuh ngeluh kayak, aduh capek OB gini mah mending balik lagi ciga kuliah biasa. Ada banyak ya kan Teh ngomong Asli, kayak banyak gitu. juga. Katanya tuh kayak mending udah kelas online lagi cenah Teh. Terus mending di kampus aja daripada di luar. Terus Teh pada ngomong apa lagi ya kayak dengan UKT bayar segini tapi kita nggak dapat fasilitas di kampus, terus dosen tidak memperhatikan mahasiswa, dosen tidak memperhatikan bagaimana keuangan mahasiswanya, kesehatan mahasiswa, terus apa lagi ya, ada juga sih yang kayak ngomongin tentang aku mah nggak setuju dengan adanya OBI ini, aku sok aja kalian aja ke kelompoknya Teh, jadi ngerasa kayak kontra gitu ya, Teh, nggak nyaman lah pokoknya ya. mah dengan adanya OB ini Teh. Padahal mereka tuh belum tahu ya kalau misalnya ini semua tuh kita dipantau oleh dosen. Betul. Sampai dosen tiap hari nanya gimana kabarnya gitu ya. Makanya kalau misalnya kalian ada yang kebingungan nih mengenai sistem OB ini, karena sistem OB ini baru, jangan lupa kalian kalau misalnya kebingungan nanti jangan kayak sendiri-sendiri bilang ngeluh, jangan, harus langsung datang ke dosen menanyakan gimana nih solusinya gitu. Kalau kita belum mendapatkan solusi sedikit pun. Sepakat ya, apalagi kan dosen juga udah membuka ruang gini bagi kita. Dosen pun 24 jam membuka ruang diskusi untuk kita semua. Bahkan dosen pun selalu nanyakan gimana progresnya. Apalagi kita setiap hari Senin ya Teh ya, selalu ada kumpulan betul. Semua desa, dikumpulin semuanya, kita presentasi, ngejelasin apa masalahnya, gimana kelanjutan dari program kita tersendiri. Pokoknya mah sebenarnya seru sih, apalagi kita kan jadi kayak asalnya biasanya kan kalau misalkan belajar masing-masing nih ya per kelas kita teh jarang kenal sama kating-kating gitu ya Teh ya. Iya, sekarang tapi mah kayak dengan adanya OBE gini mah kayak udah bestie sama kating juga gitu nggak sih kan iya, Teh? tapi malahan aku sekarang malah jadi jarang ke kampus. Aku biasanya setiap hari ke kampus, sekarang malah kayak seminggu paling 3 kali, 4 kali, paling rapat-rapat doang. Karena sistem OB ini jadi seru banget guys, ada waktu main. Asli ya, apalagi katanya tuh kalau misalkan yang project wisata tuh lebih ke healing ya benar, wisata healing. Padahal mah ya gitu, padahal mah emang berkedok healing, kuliah berkedok healing. Padahal tapi seru banget laporan dirinya. Pertanyaan terakhir nih Teh, kan kemarin di episode 1 narasumbernya udah ngejelasin nih bahwa mahasiswa aktif itu bisa dapat eksistensi di kampus dan juga relasi yang luas. Nah, Teteh tertarik gak sih ke depannya buat ikutan jadi mahasiswa aktif? Kalau misalkan aku sendiri, jujur sih tertarik ya untuk mengikuti organisasi ke depannya, karena aku rasa relasi dan juga teman-teman yang di luar Vkom tuh butuh juga gini untuk kita menambah pengetahuan, menambah pengalaman, menambah teman-teman juga mungkinnya dari luar-luar kampus. Dan untuk masalah apa tadi eksistensi ya. Sorry sih, aku udah eksis dari lama ya. Aduh. Dari jauh-jauh hari. Ya siapa sih yang nggak tahu Teteh Pudes gitu, anak Vkom gitu. Gak Vkom cenah kalau misalnya kita belum dideketin sama anak teknik. Kamu udah dideketin anak teknik belum? Udah dong. Oh, udah. Ya TTA. Tapi emang bener sih ya guys, andai kalian tahu gitu ya, anak Fakultas Ilmu Komunikasi tuh rata-rata cantik-cantik gitu. Gila. Maksudnya tuh kayak followersnya tuh pada 1.000 ke atas ya kan? Dan gitu dong, Teh aku masih 900. Oh masih 900, sorry. Padahal udah ikutan PKKMB, tetap masih 900. Tapi banyak yang kenal nggak? Banyak dong. Asli sekarang aku capek banget. Jadi MC PKKMB bukan? Iya. Waktu itu? Asli capek banget, setiap di jalan di mana pasti disapa. Kayak harus murah senyum banget gitu. Emang bener guys, ikutan organisasi itu pasti dapet eksistensinya gitu. Betul. Apalagi relasinya. Dan emang bener-bener kerasa relasinya. Dan sekarang udah banyak teman dari mana aja Teh? Aku udah ada teman dari UKRI, Fakultas Ilmu Komunikasinya, Ars, terus ini IWU, terus
ada dari YPKP. Oh, Sangga Buana ya. Sangga Buana Iya. itu tuh Langlang Buana itu tuh kenal. Langlang Buana beda lagi sama Sangga Buana kan? Iya beda, Heeh. deket lah. Jauh ketang, jauh. Unla. Aku tuh kenal mereka tuh di organisasi. Oh, oke. Terus kayak pas di Keren. IG juga kita malah jadi sering sapa-sapaan ya. Sering DM-DM-an. Sering DM-an. Jalan bareng nggak tapi? Enggak dong. Pengennya sih ya, aunpas. Oh, anak Vkom bukan? Vkom dong. Kayak jarang sih kenal sama orang yang di luar Vkom. Rata-rata Vkom soalnya waktu itu kenal sama anak-anak Vkom Fakultas Ilmu Komunikasi sama anak Ilmu Komunikasi di Bandung tuh waktu pas acara kemarin. Acara apa tuh Bandung Teh? Berkomunikasi. Oh iya, Itu kan hampir acara semua kampus bergengsi ada. nggak sih Iya, itu? acara bergengsi. Gila. Parah banget, Keren. keren. Dari situ aku kenal sama relasinya banyak gitu lah. Banyak kenal aku kenal dia gitu. Itu tuh sama-sama anak organisasi. Sama-sama anak organisasi himpunan mahasiswa ilmu komunikasi. Oke. Pokoknya seru banget lah. Relasi tuh benar-benar banyak ya guys. Sampai ke MC aku nggak kenal pun tiba-tiba jadi MC fakultas sampai Unip gitu. Pokoknya relasi itu sangat penting. Makanya ikutan organisasi Teh. Teteh benar berminat nih. Berminat dong Teh. Oke, let's go. Apalagi ini senior kan, ajarin aku nanti ya. Asli siap. Waktu itu PKKMB sampai ketemu sama Weswe ya? Foto bareng ya? Aku foto bareng, malahan di follow artis-artisnya Siapa artis siapa? sama Aji Ajoy. Oh, yang penyanyinya juga yang ngisi waktu PKKMB ya? penyanyinya gitu. Pokoknya seru banget lah itu penyanyinya lah. Next di fallback Rizky Febian. Amin. Kalau jadi MC-nya ya. Amin. Oh iya, dicukupkan sekian mungkin ya Teh pembahasan mengenai mahasiswa. Makasih yuk Teteh Pudes udah Iya, datang di acara sama-sama. podcast speaker kita. Semoga nanti Teteh bisa main ke sini. Ya, bakal lebih sering lagi ini main ke Asli sini. kita ngobrol bareng lagi ya Kita guys. ngobrol chill lagi. Dicukupkan sekian. Kalau misalnya kalian suka dengan video kami, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalau misalnya mau request, siapa lagi sih yang harus kita undang? Komen di link komentar. Bawah. Dicukupkan sekian. Saya Cut Fitriani Rusli sebagai host dan narasumber saya. Intan Putri Desdi. Pamit undur diri. See you next time. Bye. Speaker.